Selanjutnya, mari kita bahas nomor 7 dari OSK 2025. Berikut ada gambar, diberikan gambar, lalu dijelaskan gambar pada soal ini menunjukkan dua bintang yang mengitari pusat massa orbitnya dengan periode masing-masing bintang adalah 15 hari. Jadi, ada dua bintang, berarti mengitari sebuah pusat massa, lalu orbitnya mereka itu satu putaran memiliki periode 15 hari. Ya. Lalu kecepatan orbit setiap bintang dinyatakan di dalam gambar. Dia masing-masing ada 200 km per sekon, sama kecepatan orbitnya. Lalu yang ditanyakan massa total bintang adalah berapa. Di sini mungkin aku agak muter dulu. Kita tadi diberitahu periode 15 hari, lalu dikasih tahu juga kecepatan orbitnya, yaitu 200 km per sekon. Sementara itu, sebuah periode gerak melingkar itu kita bisa ekspresikan seperti ini. P sama dengan 2pi per omega, dengan omega itu adalah kecepatan sudut. Ini salah satu cara aja buat mengingat yang gampang, karena kan 2pi itu adalah sudut yang dibentuk dalam satu lingkaran. Jadi 360 derajat itu sama saja dengan 2pi. Lalu omega itu adalah dalam satuan sudut per sekon. Jadi seberapa cepat atau laju sudut itu berubah per sekon. Jadi ketika 2pi yang dalam satuan sudut itu dibagi dengan omega yang dalam satuan sudut per sekon, nanti sudutnya saling mengcancel dan hasilnya adalah suatu nomor atau suatu angka dengan satuan sekon, yang itu berarti periode gitu kan, waktu. Periode itu adalah waktu. Nah, kemudian omega ini dapat dijabarkan menjadi V per R seperti ini. Jadi 2pi per omega itu akan sama dengan 2pi R per V. Kemudian ini dapat kita atur persamaannya untuk mencari R. R sama dengan P kali V per 2pi. Nah, kenapa aku tulis seperti ini? Karena tadi aku bilang kita tahu periode sama kita tahu kecepatan orbit. Berarti kita bisa dapatkan juga R di sini, atau jari-jari dari gerak melingkar dari kedua bintang ini. Nah, kemudian karena tadi menyinggung periode dan juga menyinggung kecepatan orbit, mungkin ya ada R-nya juga di sana, itu kita bisa langsung bayangkan, kita bisa gunakan hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler bunyinya adalah P kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per Gm. P di sini adalah periode, sedangkan A itu adalah aslinya setengah sumbu panjang ya, dalam sebuah orbit elips. Sedangkan G konstanta gravitasi dan M itu merupakan massa total. Tapi kalau kalian ingat hukum 3 Kepler ini kan aslinya buat elips gitu ya, makanya ada setengah sumbu panjang gitu. Tapi ini bisa juga sebenarnya dimodif untuk agar dia bekerja di orbit lingkaran seperti ini juga gitu. Jadi untuk yang A ini yang menunjukkan setengah sumbu panjang dalam sebuah elips, suatu contoh lintasan elips dengan objek 2 di titik fokus dan objek 1 itu mengitarinya. Kita ketahui kalau sumbu panjang ini totalnya adalah 2A. A sendiri adalah jarak rata-rata dari 1 dan 2. Jadi dia tidak hanya setengah sumbu panjang, tapi dia juga adalah jarak rata-rata dari 1 dan 2, dari yang di titik fokus dan pengorbitnya. Jadi jarak rata-rata itu adalah A. Sedangkan kalau di gambar, jarak antara objek 1 dan 2 di sini kan saling mengorbit ini ya, bintang 1 dan bintang 2. Ini bintang 1, ini M1, bintang 2 adalah M2. Mereka saling mengorbit. Jarak rata-rata mereka itu bisa dibayangkan adalah 2R. Jadi kalau R tadi kita temukan adalah radius dari pusat massa ke bintang, 2R merupakan jarak antara kedua benda. Dan jarak antara kedua benda itulah yang kita masukkan sebagai A di sini. A merupakan jarak rata-rata 1 dan 2. Kalau dalam kasus di gambar soal, itu A adalah 2R. Dan R-nya tadi kita sudah dapatkan di awal gitu ya. Nah, ini jadi terlihat ya kenapa aku tadi di awal mencari R dulu. Karena digunakan di sini 2R, itu R-nya bisa kita ganti dengan ekspresi baru ini. Dengan PV per 2pi. Jadi apabila dikali 2 kali R, itu nanti 2 yang di bawah akan hilang. Jadi tinggal A sama dengan PV per P. Nah, lalu bisa kita coba masukkan aja ke ekspresi ini. Kita tuliskan P kuadrat seperti biasa, lalu A-nya aku masukkan di sini jadi dibalik gitu, karena dia di bawah. Jadi dibalik P per PV, semuanya di pangkat 3. Itu akan sama dengan 4pi kuadrat per Gm, ini tetap saja. Lalu ini kita pangkatkan satu-satu,
semua suku yang di dalam kurung ini jadi seperti ini. Kemudian kita bisa mencari untuk M-nya. Jadi kita atur persamaan ini buat mencari M. Jadi semua suku yang di kiri ini kita bayangkan kita pindahkan ke kanan dengan dibalik ya, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Sedangkan yang M ini kita pindahkan jadi di kiri biar dia terisolasi. Jadi hasil akhirnya kira-kira seperti ini. M sama dengan 4P kuadrat, V pangkat 3P pangkat 3, semua itu per P pangkat 3G P kuadrat. Nah ini kemudian bisa kita coret ya, P-nya di sini yang di bawah akan habis kuadrat, sedangkan yang atas ini masih akan menyisakan 1, sedangkan P-nya yang atas akan habis, yang bawah akan menyisakan 1. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. M sama dengan 4V pangkat 3P per PG. Lalu kita bisa masukkan yang ada di soal. Jadi kecepatan orbitnya di sini adalah 200 km per second. Ini aku masukkan sebagai V. Yaitu aku ubah ke dalam meter per second. Jadi aku kalikan 1000. Lalu periodenya 15 hari di soal. 15 hari di sini aku kali 24 untuk mengkonversinya menjadi jam. Dan aku kalikan 3600 biar jadi detik. Lalu dibagi 4 kali konstanta gravitasi seperti biasa. Yang ini biasa diberikan di daftar konstanta ya, di soal ujian. Nah ini nanti kalau dihitung hasilnya akan sama dengan 1,979 kali 10 pangkat 32 kg. Nah yang mungkin aku terlewatkan untuk menjelaskan di awal itu adalah bahwa dalam hukum Kepler ini M di sini aslinya dia adalah massa total dari satu gerak melingkar gitu ya. Jadi kalau di orbit elips yang tadi dia ada dua benda 1 dan benda 2. M di persamaan hukum Kepler ini adalah M1 ditambah M2, total kedua massa. Nah begitu juga di orbit di gambar ini juga yang di soal. Jadi ada M1 dan M2, berarti M ini adalah total dari keduanya. Artinya yang telah kita hitung tadi itu merupakan yang ditanyakan di soal ya, massa total bintang. Jadi itu sudah yang ditanyakan di soal, tinggal kita perlu mengubah ke massa matahari karena ini pilihan jawabannya adalah pada massa matahari semua ya satuannya. Itu bisa dilakukan dengan kita tinggal membagi hasil massa total tadi dengan massa matahari yang diberikan di atas ini. Jadi seperti ini 1,979 kali 10 pangkat 32 yang tadi hitung dibagi dengan massa matahari yang di bawah. Dan ini nanti hasilnya adalah aku mendapatkan sekitar 99,447 atau kalau dibulatkan ya berarti adalah 100 gitu ya. Artinya massa total kedua bintang ini adalah sekitar 100 massa matahari dan itu berkaitan dengan yang jawaban yang A berarti.